Baik, kita lanjutkan pengalaman kalian bertiga menapaki kehidupan dengan kondisi yang unik seperti ini ya. Aku mau kembali ke Anin dulu. Anin, aku dengar orang tuamu sebenarnya menyembunyikan ya apa yang terjadi pada dirimu ini. Mereka nggak kasih tahu bahwa kamu albino, kamu dianggap normal-normal saja. Sampai kemudian kamu melihat kiri kanan kok aku berbeda gitu ya. Betul. Terutama rambut ya. Yang lain hitam kok kamu sudah bule dari kecil gitu ya. Sudah lebih putih dari yang lain. Nah, kapan kamu kemudian menyadari bahwa kamu ini albino? Apakah orang tua yang ngasih tahu atau kamu mencari tahu sendiri? Pada akhirnya aku sendiri yang mencari tahu gitu. Karena memang sebenarnya seperti yang mungkin sebelumnya pernah disinggung sama Kasaf ya, aku juga dibesarkannya tuh memang langsung di lingkungan yang ya sudah aku ditaruh di situ untuk bisa beradaptasi dengan sendirinya. Dan orang tua tuh selalu memperingati kalau aku tuh beneran sama aja kok sama teman-teman yang lain, normal-normal aja. Sampai akhirnya benar itu timbul ada di diri aku, di benak aku kalau memang sebenarnya aku nih normal-normal aja sehingga aku bisa beradaptasi dan mempunyai banyak teman gitu ya yang bisa menerima keadaan aku. Tapi lambat laun semakin dewasa mungkin makin lebih ke menyadari gitu ya, bukannya tidak bisa terima tapi lebih ke menyadari adanya perbedaan itu. Lalu mungkin sadar akan aku ini sebenarnya terlahir albino itu pas SMP ya, pas udah di saat udah bisa pegang handphone kan ya, udah bisa cari-cari browsing di internet sendiri gitu kan ya. Dari situ baru akhirnya aku mengetahui yang sebenarnya terjadi di aku sedari lahir gitu. Kamu dibully nggak waktu kecil? Untuk dibully mungkin sebenarnya untuk bully verbal sih ya. Kalau untuk bully yang benar-benar fisik atau yang memang mengancam kehidupan aku sih sebenarnya nggak ya, alhamdulillahnya. Karena balik lagi yang aku selalu tanamkan itu adalah kalau memang orang dibully itu karena merekanya juga mungkin yang tidak punya akses untuk bisa beradaptasi dengan baik dengan lingkungannya gitu. Jadi apa yang aku tanamkan itu adalah sebisa mungkin aku menampilkan diri aku ini sebaik mungkin di depan orang-orang yang mungkin tadinya ingin membuli aku, sehingga nggak terjadi tuh hal-hal yang memang sebenarnya tidak diinginkan itu. Dan untuk bully verbal mungkin hanya karena impression ya, impression utama pas first impression pertama kali melihat aku gitu kan, itu kadang suka ada aja yang kayak mungkin mereka sendiri nggak bisa tahan gitu pas ngeliat aku mau ngomong aja gitu. Kok putih banget ya, kayak manekin hidup ya, kayak mayat hidup ya, kayak gitu kan, kayak ih putih banget gitu. Mungkin yang kayak gitu-gitu aja sih untuk pembulian. Tapi itu tidak mengganggumu? Pada awalnya mungkin cukup mengganggu, apalagi kalau kondisinya kita lagi jalan bareng temen ya. Lagi jalan bareng-bareng teman, terus ada aja orang yang mungkin papasan lewat kita nggak kenal, tahu-tahu kayak ngucap kayak ih putih banget itu kayak mayat hidup atau apa gitu. Kadang mungkin teman aku yang jadinya mungkin ngerasa risih juga gitu. Jadi karena mungkin aku melihat teman aku, oh kayaknya dia risih deh. Dari situ mungkin muncul perasaan risih aku. Tapi kalau misalkan emang aku jalan sendirian, terus ada orang yang tiba-tiba ngomong kayak gitu, itu udah jadi hal yang biasa aja sih. Ya udahlah, emang kita nggak bisa kontrol apa yang orang mau omongin tentang diri kita gitu. Baik. Salma, ketika kamu mulai mengalami vitiligo ini dan mulai melihat bercak-bercak, kalau nggak salah kamu saat itu sudah jadi putri batik ya? Iya, betul. Nah, coba cerita putri batik ini apa, terus bagaimana kamu menghadapi keadaan seperti ini? Saat itu aku memang sedang menjabat jadi Putri Batik Nusantara 2018. Jadi mungkin lagi banyak penugasan MC atau ke media, ngajarin batik gitu ya ke masyarakat, ke anak-anak juga. Dan saat itu ada ekspektasi lah ya, menggunakan selempang gitu kan, ekspektasinya bahwa aku tuh sempurna. Walaupun tidak ada mungkin secara direct ya dari teman-teman dalam organisasi tersebut yang mungkin langsung membuli gitu, tapi aku selalu merasa sepertinya bully dalam kepala kita sendiri itu lebih kencang ya daripada bully orang lain. Jadi ekspektasi diri sendiri gitu, itu juga yang justru bikin down gitu. Tapi sebenarnya nih Bang Andi, aku
insecure itu bukan hanya karena vitiligo. Jadi dari sejak aku SMP itu aku juga dibully. Pas SMP itu aku dibully karena teman-teman aku bilang dada aku rata. Jadi diteriakin tepos, triplek, itu baik laki-laki maupun perempuan gitu. Dan bahkan mamah aku juga ngalamin gitu ke sekolah, itu mamahnya yang triplek kayak gitu. Dan itu pertama kalinya aku mulai body conscious, mulai sadar akan penampilan. Makanya aku tumbuh remaja, dewasa muda itu peduli banget sama penampilan. Sampai diet ketat, olahraga, pengen ngebuktiin gitu ke bully-bully aku bahwa enggak kok, aku tuh cantik, mereka salah gitu. Tapi mungkin Allah tuh mempunyai pelajaran yang lain ya gitu. Bukannya aku tuh justru harus membuktikan diri kalau aku cantik gitu ke orang-orang itu, tapi Allah memberikan vitiligo di usia 20 tahun karena vitiligo ini bukan sesuatu yang bisa ditutupi lagi gitu. Mungkin kalau bentuk tubuh masih bisa lah ya, kita olahraga, kita diet segala macam, milih bentuk baju gitu. Kalau vitiligo ini udah seluruh tubuh, nggak mungkin setiap hari aku tutupin pakai make up. Jadi mungkin itu ya, Allah mau ngasih pesannya, ini orang dari 1 kilometer mungkin ya juga ngelihat ada yang salah gitu dengan kulit aku. Jadi bisa nggak sih kamu menilai atau menghargai diri kamu tuh lebih dari hanya sekedar penampilan aja gitu. Lalu bagaimana cara kamu mengatasi itu dan bagaimana supporting dari keluarga? Iya. Aku bersyukur sekali sih ada di keluarga yang sangat suportif, mama, papa, nenek, adik aku gitu ya. Mungkin awalnya kita bingung karena walaupun aku saat itu sekolah kedokteran tapi juga belum lulus, jadi belum pinter-pinter banget gitu ya, masih bingung nih ini apa nih yang terjadi. Dan waktu itu mungkin vitiligo belum terlalu luas, jadi mama papa masih berusaha untuk ayo kita cari pengobatan, kita ke dokter kulit. Jadi memang sempat mencari sih gimana caranya untuk menghilangkan vitiligonya gitu. Tapi setelah ke beberapa dokter, akhirnya justru menemukan dokter, bukan dokter kulit tapi justru dokter penyakit dalam, dokternya papa saat itu. Jadi aku nemenin papa berobat dan dokter itu yang ngasih tahu aku kalau vitiligo ini sebenarnya hanya masalah kosmetik, tidak berbahaya untuk tubuh, yang perlu disembuhkan bukan kulitnya tapi dikuatkan mentalnya. Terus apa yang kamu lakukan? Ya, jadi ya tentunya saat itu masih mencari-cari, kebingungan, tapi pertama aku tidak malu untuk meminta bantuan profesional, jadi berobat ke psikolog, ya. Kemudian tentunya sekarang udah banyak resources ya, kita bisa baca buku, dengerin podcast, nonton TED Talk gitu ya, nonton Kick Andy mungkin. Coba diulang, aku nggak dengar tadi. Jadi ternyata banyak inspirasi gitu ya dari mana-mana, ada penguatan lah, dan apalagi ternyata di sosial media juga aku mulai seperti beres-beres atau Marie Kondo sosial media aku. Jadi aku nggak lagi memaksakan diri untuk follow mungkin orang-orang yang bikin aku justru ngerasa makin down, ngerasa makin insecure. Aku follow orang-orang yang mirip sama aku, orang-orang yang punya vitiligo juga, yang punya mungkin kondisinya masing-masing gitu. Dan ternyata ngelihat seperti itu mengelilingi diri aku dengan orang yang positif sih, itu yang akhirnya jadi penguatan juga untuk aku. Dan akhirnya aku bikin komunitas sendiri juga Bang Andi. Aku Komunitas bikin apa? Namanya Mengenal Diri. Sekarang ke Sabrina nih, Sabrina. Walaupun tadi kamu bilang hidupku normal aja, nggak ada teman-temanku yang ngebully aku tumbuh besar, ya normal-normal aja. Tapi saat-saat seperti apa yang kamu merasa berat dengan penampilan seperti ini? Ada nggak satu hari di mana kamu, Tuhan kenapa aku yang dikasih kondisi seperti ini? Ada nggak perasaan seperti itu? Kalau aku bukan, Tuhan kenapa harus aku? Tapi Tuhan kenapa aku udah se-upgrade ini, masih ada yang melihat aku kurang. Itu pas aku di umur mungkin 23 tahun, Apa jalan yang ke terjadi? 24 tahun. Jadi sebelum aku udah ketemu sama yang baru ini, yang serius, ini aku ketemu sama... Ini persoalan asmara ini ya? Oke, coba ceritakan. Jadi kalau dibilang aku nggak ada dibully pas kecil, nggak ada. Dibuliku mungkin di saat aku berumur 23 jalan 24. Di situ aku udah ketemu sama banyak laki-laki. Laki-lakinya baik semua sama aku. Ini Accept aku laki-lakinya yang baik itu maksudnya yang Pasanganku. ada hubungan spesial ya? Ya. Artinya ada pendekatan itu ya? Ya. Semuanya baik? Baik Semuanya bisa menerima semuanya keadaanmu? accept, semuanya fine-fine aja. Oke, lalu? Cuma
dari keluarganya mereka yang nggak terima. Alasannya apa? Alasannya simpel. Aku punya tanda lahir, tapi dianggapnya tanda lahir aku ini adalah genetik yang ada turun-temurun. Padahal kalau misalnya aku harus ngejabarin banyak, nggak ada di keluargaku yang punya tanda lahir. Jadi memang stigma itu yang sampai aku buat di platform Instagram aku itu, kalau ini tuh bukan genetik. Orang tua dari kekasihmu yang dulu-dulu itu cara berpikirnya sama, bahwa ini nanti akan nurun ke cucuku kira-kira gitu ya. Terus juga mereka menganggap ini satu yang memalukan. Walaupun aku udah menjadi perempuan yang independen, perempuan yang baik-baik aja, yang nggak aneh-aneh, juga punya prestasi, aku punya pendidikan. Terus begitu aku udah ketemu yang sekarang, di situ aku realize, oh iya, memang ada benernya. Mungkin kemarin mereka begitu, ya memang bukan mereka aja. Jadi itu cuma benar-benar 1 tahun full yang membuat aku mungkin sedih. Sedihnya cuma seputar 1 itu. tahun. Kekasih-kekasihmu yang dulu, aku masih coba ingin dapat pemahaman yang lebih utuh ya. Iya. Itu akhirnya ikut pendapat atau pandangan orang tua. Iya. Dan harus meninggalkan kamu. Ya aku nggak bisa buat apa-apa. Ya udah, mungkin memang bukan dia. Tapi banyak dari mereka, mostly hampir semuanya, ya bahkan sampai sekarang juga masih coba untuk komunikasi sama aku. Karena apa ya, mungkin aku selama punya hubungan sama mereka, aku baik-baik aja sama mereka. Jadi mereka kesannya baik ke aku. Aku kasih catatan sedikit di sini ya. Waktu aku mendekati usia perkawinan, aku bilang sama ibuku bahwa masa depanku, pernikahanku, aku yang menentukan. Orang tua boleh menganjurkan, tapi tidak menentukan. Karena orang tuaku, terutama ibuku, yang menentukan jodoh kakak-kakakku. Aku bilang stop sampai di situ, biarkan aku memilih siapa yang akan menjadi pendamping hidupku. Dan tidak bisa dilarang. Dan itu dihargai oleh ibuku. Aku nggak tahu ya, nggak semua orang bisa bersikap seperti itu. Karena ada juga temanku yang terpaksa mengikuti keinginan orang tua dengan jodoh yang berbeda. Karena orang tuanya sakit jantung, pakai alat pacu jantung. Dan dia takut kalau dia melawan, orang tuanya bisa kemudian meninggal. Jadi ini pilihan sulit juga bagi dia. Jadi saya tidak menghakimi, tapi pasti banyak alasan. Tapi tadi kamu udah bilang pendidikan. Pendidikanmu apa? Aku S1 pendidikan bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Oke, dari? Dari Universitas Islam Negeri. Jadi selama kuliah nggak ada masalah di situ? Nggak. Hubungan dengan teman-teman? Nggak ada. Cuma mungkin aku mau sharing dikit. Ini mungkin bisa dibilang, oh aku dapat hikmahnya. Jadi gini, aku keinget zaman aku udah SMP, aku mau move SMK ceritanya. Aku nggak mau kuliah karena aku mau langsung kerja. Nah di situ aku daftar di salah satu SMK Jakarta. Aku pengen banget jadi chef. Jadi aku daftar tata boga, ya kan. Dan di situ sangat disayangkannya guru di sana itu bilang sama mamaku, kayaknya pilihnya tata busana aja gitu. Kenapa? Karena takutnya restoran nggak ada yang nerima aku. Karena fisik. Terus di situ aku baru keinget setelah aku udah jadi aku yang sekarang. Oh mungkin Tuhan nggak mau aku bekerja di belakang layar sebagai seorang chef. Mungkin Tuhan mau aku jadi brandnya yang ada di depan layar, jadi foto model, jadi yang ngiklanin, nge-review, bla bla bla. Jadi seperti sekarang yang kamu lakukan ya? Ada hikmah rupanya di balik itu ya. Betul. Jadi apa yang dulu mengecewakan kita mungkin ya, tapi itu cara Tuhan sebenarnya. Nanti aku juga mau tahu dari Salma dan Anin ya, karena kalian sekarang ada di depan layar ini ya. Satu keberanian yang mungkin orang lain tidak berani lakukan. Tapi kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Kalau aku tetap mengejar mimpi aku, ikut kontes kecantikan yang mungkin bisa dibilang paling bergengsi di Indonesia, bukankah itu akan mengguncang standar kecantikan di Indonesia gitu?